Kasus korupsi bansos penanganan virus corona yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memasuki babak baru. KPK tancap gas menyelidiki kasus tersebut, bahkan gencar menelisik keterlibatan anggota DPR dari PDI Perjuangan yang diduga turut terlibat. Komisi Pemberantasan Korupsi terus tancap gas dalam menyelidiki kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Dua politikus PDIP disebut-sebut menerima kuota terbesar terkait proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek. Dua politisi tersebut yakni Herman Heri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum DPR RI dan Ihsan Yunus, Wakil Ketua Komisi Sosial DPR RI. Total kuota proyek bansos yang diduga diterima keduanya mencapai 3,4 triliun. Dua politikus PDIP tersebut diduga memperoleh jatah terbesar dalam proyek pengadaan barang bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi. KPK memastikan tetap independen dalam penanganan kasus dugaan suap bantuan sosial COVID. Penyelidik KPK sendiri telah menggeledah kantor rekanan bansos yang terafiliasi dengan Herman Heri dan Ihsan Yunus. Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendorong KPK untuk menerapkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi kasus Bansos Kemensos untuk dapat dikenakan hukuman tuntutan mati terhadap pelaku korupsi bansos. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek. Selain Juliari Batubara, ada 2 dari pejabat pembuat komitmen Kemensos, serta 2 orang dari pihak swasta. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI mendorong KPK untuk menerapkan hukuman mati jika korupsi bansos tersebut terbukti. Dan kita akan berbincang dengan koordinator MAKI, ada Bung Boyamin. Bung Boyamin, selamat malam. Malam, Bung Latif. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Gara-gara pandemi kita nggak bisa ketemu, tapi ketemu di secara daring juga tidak apa-apa. Baik, Bung Boy, Anda mendorong supaya penerapan hukuman mati kepada pelaku korupsi bansos ini. Apakah ini karena korupsinya jumlahnya besar atau karena ini meliput bansos yang menjadi hak orang miskin? Ya, karena kan gini, kalau istilah pemilu ini TSM, Bung Latif. Secara struktur, sistemik, dan masif. Karena ini melibatkan banyak orang, melibatkan orang-orang yang punya kuasa, dan kemudian juga berkaitan dengan bencana, kan itu kan. Jadi kalau di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi pasal 2 ayat 2 tadi kan ada istilah pemberatan. Pemberatan salah satunya dalam keadaan bencana, itu tuntutannya memang hukuman mati, kan itu. Jadi saya mendorong itu dan beberapa waktu yang lalu pernah ditayangkan di siaran langsung sebuah TV begitu. Wakil Ketua KPK Pak Gufron menjanjikan ke kami yang ada waktu itu audien untuk menerapkan pasal 2 ayat 2 itu tadi. Dengan mengatakan, saya kan bertanya loh, kalau diterapkan lagi nanti apa enggak nebis and idem? Oh tidak, kan rangkaiannya kalau suap hanya suap, kalau rangkaiannya ini TSM itu kira-kira gitulah. Kalau ada bukti ya nanti diproses lagi dengan pasal 2 ayat 2 itu tadi. Karena ini memang istilah saya ya sudah mencapai tataran itu, terstruktur, sistemik, dan masif. Karena apapun ini dirancang dari awal dan lain sebagainya gitu kan. Dan gitu kan, saya juga bocorkan dikit itu Bung Latif di sini. Ini bukan politisi bahkan sebenarnya. Kalau KPK mau menembaknya itu justru adalah dari suami seorang politisi. Lah siapa itu ya rahasia memang Mas Dian, kan gitu kan. Orang-orang yang kan punya kuasa. Politisinya perempuan kan gitu Ya, kira-kira. Kan, nanti gitu, dulu, sabar, jangan sebut nama dulu. Orang-orang yang punya orang-orang yang punya kuasa. Apakah yang dimaksud punya kuasa di sini itu karena waktu itu pelakunya adalah seorang mantan menteri atau ada yang lain yang seperti Anda sebutkan barusan? Iya, justru orang lain. Menteri ini nampak dapat pengaruh dari banyak pihak gitu loh, juga dari beberapa politisi dan juga pihak-pihak lingkaran yang lain. Justru itulah nampaknya ini kemudian menjadi seperti tanda kutip bancaan gitu loh. Dan ini yang
saya juga mengendus yang seorang suami tadi juga terlacak jejaknya itu ada di Kalimantan Barat misalnya atau di Sumatera Selatan. Misalnya terkait Kalimantan Barat itu tambang boksit, gitu. Terus di Sumatera Selatan berkaitan dengan proses adanya penjualan hasil tambang misalnya. Jadi ini satu rangkaian yang menurut saya memang harus didalami juga ini. Dan itulah tugasnya KPK. Nanti kan sederhana bagi saya itu. Kalau nanti tidak didalami serius dan sungguh-sungguh, ya berarti KPK saya gugat pra peradilan seperti kasus Senturi kan gitu Bung Nasir. Jadi tugas saya sebenarnya dulu itu kan hanya amplifier, membesarkan volume. Tapi tahun 2020 itu tahun baik saya jadi detektif itu kan 3 orang itu bahkan. Tertangkapnya Pak Nur Hadi, terus terungkapnya Pak Firly naik helikopter mewah, dan yang terakhir adalah Joko Chandra yang prosesnya kita tahu semua masuk Indonesia diam-diam akhirnya membongkar semua kan gitu. Jadi itulah yang kira-kira artinya sudah beberapa kali Bung Boy dan Maki ini membongkar kasus-kasus besar di Indonesia. Bung Boy, seorang menteri bisa diatur oleh orang yang punya kuasa. Artinya orang yang punya kuasa itu jauh kuasanya melebihi seorang jabatan menteri? Iya, karena dalam tataran tertentu kan kalau bicara politik, Pak Menteri ini kan hanya anggota biasa. Misalnya kalau bicara partai politik loh ya, kan gitu kan. Belum, ya tadi kan disebutkan misalnya terkait dengan anggota DPR yang berasal dari partai yang sama misalnya. Gitu kan. Nah, itu kan artinya Pak Menteri ini juga ada rasa sungkan atau bahkan lebih tinggi lagi tidak kuasa menolak campur tangan itu gitu. Dan pada posisi itu kalau menterinya bersih saya kira berani nolak gitu kan. Nah, kalau sampai punya rasa sungkan berarti orang yang di partai yang mengatur ini lebih tinggi dong jabatannya dari si Pak Menteri ini. Ya bisa jadi begitu, tapi juga bisa karena Pak Menteri sendiri ternyata ketahuan juga main oleh orang lain. Jadi tidak harus lebih tinggi, lebih bawah aja. Kamu main kan, kalau aku tidak dapat bagian tak bongkar loh ya. Kamu main kan ya bisa aja terus kemudian terpaksa melayani kan gitu kan, terpaksa menuruti kan itu. Jadi tidak harus lebih tinggi kuasanya begitu, karena ini apapun prosesnya kan kelihatan ada yang kuasanya sebenarnya di bawahnya juga dari yang diperiksa itu kan itu kan. Jadi ya ada beberapa, makanya tadi saya mengistilahkan TSM itu terstruktur sistemik masif. Kalimatnya itu aja kuncinya di situ. Oke, kita lihat ini jawaban dari partai yang Anda sebutkan tadi. Dalam soal bansos bisa atau tidak saya menekan menteri. Menurut saya tidak bisa. Karena posisi politik dia di partai lebih tinggi daripada saya. Ini pernyataannya Herman Heri yang disebut-sebut ikut serta dalam kasus bansos ini. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ya tapi kan dalam posisi sistem ketatanegaraan yang politisi DPR kan lebih tinggi karena mengawasi eksekutif termasuk menteri kan itu kan. Jadi istilah boleh di dalam partai lebih rendah tapi di dalam sistem ketatanegaraan lebih tinggi. Atau yang tadi yang saya katakan, kalau politisi yang lebih rendah itu kemudian tahu bahwa menterinya punya borok, ya jangankan hanya pada posisi yang punya jabatan seperti misalnya parlemen misalnya, orang yang di bawah anggota biasa aja bisa menekan menterinya kan gitu kan. Yang penting ini kan dalam sistem yang sengkarut itu kan tahu borok atau tidak kan gitu kan. Kalau tahu borok jangan orang kecil aja bisa membuat pejabat tinggi bisa kelingkungan kan gitu kan. Misalnya loh ya ini tahu boroknya selingkuh gitu kan. Tak laporkan istrimu loh ya gitu kan. Iya. Gitu. Dalam konteks ini Maki dan Bung Boy punya data-data yang menunjukkan keterlibatan anggota partai lain atau malah mungkin orang yang kuasanya lebih tinggi di partai terhadap kasus tersebut? Ya, ini kan saya tidak menyebut partai politik yang mana ya, gitu. Tapi dan juga ada beberapa pihak yang lain juga ikut-ikutan gitu. Ada yang beberapa dapat lah, tapi memang sebagian besar memang lingkarannya itu gitu. Jadi ya nanti kita tunggulah KPK untuk membuktikan semua. Dan kita kan juga sudah tahu ada beberapa media yang menginvestigasi kan, misalnya majalah Tempo lah. Saya sudah akan menyerahkan majalah Tempo itu yang 2 seri, yang dulu dan yang terakhir minggu ini ke sana. Nanti kalau tidak didalami saya gugat ke pra peradilan ke pengadilan misalnya lawan KPK-nya. Jadi saya selalu berhadapan terhadap KPK, tidak terhadap terkait dengan pelaku, karena pelaku ini kan apapun azas praduga tidak bersalah dan saya tidak pernah menyalahkan. Tapi saya memberikan clue, memberikan kisi-kisi misalnya begitu kepada
teman-teman KPK juga misalnya pernah menyerahkan bansos yang harganya cuma 188 dari angka 300 misalnya, gitu kan. Sehingga saya dalam rangka membantu gitu. Tapi berkaitan dengan politisi, sejak awal kan saya sudah menyebut juga keluarga politisi juga gitu kan yang diduga terlibat. Tapi apapun ini kan memang masih sebatas dugaan. Jangan sampai kita menjudgment orang proses pengadilan belum kan gitu kan. Tapi ini yang justru kita konsentrasi fokus untuk meminta KPK, mendesak KPK menuntaskan semua ini. Dan ini harapan saya kemudian dari proses dulu saya istilahnya waktu membongkar Pak Firly naik helikopter mewah itu kan saya ngomong, kalau Pak Firly ini kegiatannya dan kerjanya di KPK hebat, excellent, saya urusan helikopter pasti saya tidak masalahkan kan gitu kan. Jadi dulu saya masalahkan itu kan dengan harapan habis itu mau kerja keras, dan ini nampaknya kan mau menunjukkan kerja keras. Nah inilah yang perlu kita dorong Bung Latif, itu aja. Apa kira-kira kisi-kisi yang akan Anda sampaikan ke KPK sehingga kemudian KPK punya bahan menelisik kasus ini lebih luas dan lebih jauh lagi? Ya sebenarnya kan sederhana. Ini kalau kemudian diterapkan pasal pencucian uang, dengan sendirinya KPK tanpa harus dapat kisi-kisi pun sudah pasti akan mengarah ke pihak-pihak siapapun. Karena ini nampaknya kan ada perusahaan yang baru berdiri, bisa mempunyai proyek yang begitu besar, itu aja kan sudah tidak wajar. Nah pembayarannya tidak mungkinkah hanya perusahaan itu, pasti ada pihak no-main, pihak yang diuntungkan atau pihak pengendali, kan ketahuan di situ. Karena dalam kasus benih lobster dan bansos itu ketahuan sederhana kuncinya. Karena apa? Keuntungan langsung dibagi, Bung Latif. Jadi kalau perusahaan besar atau perusahaan kecil pun kalau bicara pembagian keuntungan kan akhir tahun setelah RUPS jadi dividen baru dibagi. Nah ini dalam kasus benur lobster dan juga kasus bansos juga itu langsung dibagi keuntungan itu. Artinya itu kan memang dikendalikan orang lain, bukan hanya sekedar langsung bagi di bawah meja, nggak tunggu RUPS ya. Keuntungannya langsung, bahkan di depan belum dikerjakan itu sudah dibagi-bagi. Gitu. Jadi kuncinya itu. Jadi KPK dengan pencucian uang, dengan clue yang saya kisi-kisi tadi, cari sistem transaksinya, karena saya dapat ada informasi bahwa sistemnya itu pembagian keuntungan langsung gitu kan. Bahkan ada beberapa yang sudah rente, di depan aja sudah ada yang dapat bagi-bagi gitu. Jadi kelihatan di sini. Kalau perusahaan benar ya itu tadi misalnya MNC, TBK gitu kan, RUPS dulu akhir tahun kan itu pembagian dividen. Jadi nggak wajar, itu gampang kelihatan Bung Latif. Baik, oke. Jadi biasanya bagi-bagi di bawah meja, ini mejanya ikut dibagi-bagi semuanya. Baik, Bung Boy, mari kita sama-sama dukung KPK untuk menuntaskan kasus ini. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Di tengah larangan WNA masuk ke Indonesia, lebih dari 150 warga negara Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kami segera kembali.